Pengertian asuransi syariah atau juga dikenal dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab dari kata dasar yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah. Hukum asuransi syariah di Indonesia. Pada tahun 2001, MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 DSN MUI 10 2001 tersebut mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Rukun asuransi syariah. Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4 hal, yaitu 1. Kail, orang yang menjamin, yaitu balik, berakal, bebas berkehendak, tidak tercegah membelanjakan hartanya. 2. Makfulah, orang yang berpiutang, disarankan sudah dikenal oleh kail. 3. Makful anhu, orang yang berhutang. 4. Makful bih, yaitu utang, baik barang maupun uang, disyaratkan diketahui dan jumlahnya tetap. Perbedaan yang terdapat di antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, pengelolaan resiko. Pengelolaan resiko yang dilakukan di dalam asuransi syariah adalah menggunakan prinsip sharing of risk. Sedangkan di dalam asuransi konvensional berlaku sistem transfer of risk. 2. Pengelolaan dana. Asuransi syariah bersifat transparan dan dipergunakan untuk mendatangkan keuntungan bagi para pemegang polis asuransi itu sendiri. Sedangkan asuransi konvensional, perusahaan asuransi akan menentukan jumlah besaran premi dan berbagai biaya lainnya yang ditujukan untuk menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan itu. 3. Sistem perjanjian. Di dalam asuransi syariah hanya digunakan akad hibah atau tabaru yang didasarkan pada sistem syariah dan dipastikan halal. Sedangkan di dalam asuransi konvensional, akad yang dilakukan cenderung sama dengan perjanjian jual beli. 4. Kepemilikan dana. Di dalam asuransi syariah, dana asuransi tersebut adalah milik bersama semua peserta asuransi. Hal ini tidak berlaku di dalam asuransi konvensional karena premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi adalah milik perusahaan asuransi tersebut. 5. Pembagian keuntungan. Di dalam asuransi syariah, semua keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan terkait dengan dana asuransi akan dibagikan kepada semua peserta asuransi tersebut. Sedangkan konvensional, seluruh keuntungan yang didapatkan akan menjadi hak pemilik perusahaan asuransi tersebut. 6. Kewajiban zakat. Perusahaan asuransi syariah mewajibkan pesertanya untuk membayar zakat yang jumlahnya akan disesuaikan dengan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Hal ini tidak berlaku dalam asuransi konvensional. 7. Klaim dan layanan. 8. Pengawasan. Di dalam asuransi syariah, pengawasan dilakukan secara ketat dan dilaksanakan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN yang dibentuk langsung oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan asuransi konvensional, asal dari objek yang diasuransikan tidaklah menjadi sebuah masalah. 9. Instrumen investasi. Di dalam asuransi syariah, investasi tidak bisa dilakukan pada berbagai kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah dan mengandung unsur haram dalam kegiatannya. Sedangkan konvensional, dana yang dikelola adalah benar-benar dana milik perusahaan dan bukan milik pemegang polis asuransi. Dengan begitu, perusahaan dapat bebas melakukan kegiatan usaha. 10. Dana hangus. Terdapat berbagai
Produk dari asuransi syariah yang pertama adalah asuransi jiwa syariah, yang kedua asuransi pendidikan syariah, yang ketiga asuransi kesehatan syariah, yang keempat asuransi dengan investasi atau unit link syariah, yang kelima asuransi kerugian syariah, yang keenam asuransi syariah berkelompok, dan yang ketujuh adalah asuransi haji dan umroh. 5 manfaat asuransi yang bisa diperoleh yaitu yang pertama, melindungi pendapatan dari risiko yang datang tiba-tiba. Kedua, melindungi uang yang disimpan untuk mewujudkan rencana masa depan. Ketiga, melindungi masa depan keluarga ketika kematian datang. Keempat, melindungi kesehatan fisik dan mental ketika terjadi risiko kecelakaan. Kelima, memberikan perlindungan masa depan dari investasi. Kepemilikan asuransi bertujuan untuk 3 hal. Yang pertama, melindungi kehidupan dan proteksi aset. Yang kedua, memberikan perlindungan finansial dan keamanan jangka panjang. Yang ketiga, mengurangi dampak kerugian akibat kejadian tak terduga. Cara mendapatkan produk asuransi syariah. Para nasabah diharapkan sudah mempelajari jenis dan produk asuransi syariah sehingga nasabah telah menentukan jenis asuransi sesuai kebutuhan. Selanjutnya, nasabah dapat menghubungi perusahaan atau agen asuransi syariah dan mempersiapkan kelengkapan data dan melampirkan dokumen yang dibutuhkan. Perusahaan asuransi akan melakukan survei atas permohonan permintaan asuransi nasabah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Maka perusahaan akan menyetujui permohonan asuransi nasabah. Perusahaan kemudian akan mengirimkan polis kepada nasabah untuk dipelajari dan disepakati. Kemudian, nasabah dapat mulai membayarkan kontribusi atau premi kepada perusahaan asuransi syariah. Perlu diingat, nasabah mendapatkan hak untuk mempelajari polis yang biasa disebut calling off period selama 14 hari. Dalam periode tersebut, nasabah bisa membatalkan polis tanpa dikenakan denda dan uang premi yang telah dibayar dikembalikan semuanya.